Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara-saudara yang di dalam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di channel Zoom ini atau dimanapun kita berada, baik di YouTube atau di dalam eh, aplikasi lain. Sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tetap mau mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami percaya segala sesuatu terjadi atas kedaulatan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, boleh bersama-sama beribadah, itu pun adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji Tuhan, kami akan bersaksi, kami akan berdiskusi, biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkata-kata melalui hati kami juga Tuhan. Apa isi hati kami, biarlah semuanya atas kendali Engkau Tuhan. Terima kasih pakai kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman ini, Alkitab ini membaca kehidupan kami. Ayat-ayat yang kami terima hari ini boleh mengkoreksi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu yang luar biasa. Bentar, saya sharing. Terima kasih Tuhan
untuk lagu puji-pujian. Kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau bertahta dalam pemberitaan firman-Mu. Pakai Ibu Fani Tuhan, supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Suaranya terdengar? Baik, terima kasih semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini karena kasih anugerah-Mu, kemurahan hati-Mu, kesempatan, waktu yang Tuhan masih berikan satu hari lagi kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu waktu sudah sangat singkat Tuhan, begitu banyak yang akan kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan. Bapa, kuduskan setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, sebelum hamba menyampaikan isi hati Tuhan, bila Kau dapat sikap kata hati, pikiran, bahkan gerak perasaan apapun yang tersimpan dalam hatiku yang gak berkenan Tuhan, yang mungkin semua orang gak tahu, tapi apa yang tersimpan dalam hatiku Engkau tahu Tuhan. Ampuni, cairkan, kuduskan Bapa dengan kuasa darah Yesus, agar hamba layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Segala sesuatu yang mencoba mengganggu ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, baik wifi, internet, eh, apapun yang kami gunakan Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat udara yang mengganggu hati pikiran kami, apapun yang nggak buat kami nggak fokus, kami nggak eh, tidak ke distract atau apapun bentuknya gangguan itu Tuhan, roh-roh intimidasi kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus, agar apapun yang hamba sampaikan ini berasal dari Tuhan. Karena hamba menyiapkan ini sudah beberapa hari yang lalu ya Bapak, itu yang kau taruh dalam hatiku. Biarlah semuanya apa yang hamba ucapkan hari ini seturut apa yang Tuhan mau. Karena hamba tahu persiapan hamba, apapun yang hamba siapkan, itu sangat terbatas. Kemampuanku terbatas, Bapak. Tapi pertolongan Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan memulainya. Kita akan buka sama-sama di Yoel yang pasal kedua. Yoel yang kedua, kita akan baca dari 12. Sebentar ya. Yoel yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ke-15 dulu yang kita mau baca ya pada pagi hari ini. Jadi kita sebelum baca ini saya sedikit mempelajari ya, bukan saya mau memberitahukan atau saya lebih tahu dari yang sudah hadir atau yang akan mendengarkannya melalui Facebook maupun YouTube. Tetapi saya biasanya kalau bukan dari dulu ya, tapi mungkin beberapa waktu belakangan ini, setiap saya mau men-sharingkan firman Tuhan, saya belajarin dulu latar belakangnya. Jadi saya terketuk untuk menyampaikan tentang nubuatan Nabi Yoel. Nabi Yoel ini ada di perjanjian uh, lama. Dia cuma terdiri dari 3 pasal, totalnya 70 ayat. Jadi dari 3 pasal itu cuma 70 ayat. Kita akan belajar di Yoel 2. Yoel 2 ini adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada masa penulisannya kalau kita pelajari, kita googling atau kita cari sejarahnya di Alkitab, dia itu ditulis sekitar antara 835 ke 800 sebelum Masehi. Yoel ini berada saat itu di kerajaan, dia berasal dari kerajaan Yehuda, dia anak dari Petuel. Yoel sendiri itu berarti Allah adalah Tuhan. Arti nama Yoel itu Allah adalah Tuhan. Dan dia berasal dari kerajaan Yehuda. Dia ada di penulisan ini diperkirakan ada di antara 835 ke 800 sebelum Masehi. Dan dia adalah 12 dari nabi kecil yang dia kalau diurutkan urutan kedua setelah Nabi Hosea.
nabi kecil Hosea, dia ini urutan keduanya gitu ya. Itulah sejarah dia. Kenapa dia sampai ada menuliskan ini dan apa sih maknanya? Kita memang nggak, kita hari ini Bible study-nya nggak belajar tentang latar belakang, tapi paling tidak sebagai orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita juga tahu siapa Nabi Yoel itu, dia dari mana, ditulisnya kapan, itu nggak ada salahnya ya. Jadi itu kita anggap aja apa ya, kita belajar firman Tuhan, tapi kita boleh juga ada appetizer gitu ya. Jadi kita tahu dulu, jadi kalau kita baca tuh, jadi ntar kita lebih ngeh gitu. Saya lah khususnya, biar saya lebih ngeh gitu. Dia saya bisa masukkan ke pikiran saya, oh dia ada dari kerajaan Yehuda, dia tuh 12 nabi kecil, oh ya dia urutan kedua setelah Nabi Hosea. Jadi saya bacanya lebih ngotok gitu. Tapi yang kita mau hari ini sama-sama belajar adalah dari Hosea, sorry maaf, Yoel 2 ayat 12 sampai 15 dulu ya, yang kita mau hari ini sama-sama belajar. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Karena seringkali kalau zaman dulu juga ada orang kalau sedang berduka, dia akan mengkoyakkan bajunya dan melaburi dengan abu. Tapi di sini kita akan belajar makna rohaninya ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia akan menyesal karena hukumannya. Nanti kita belajar apa makna kata-kata menyesal dengan hukumannya. Hukumannya lebih besar. Nyanyi lebih besar. Ayat ke-14. Siapa tahu, nih kalimatnya ini luar biasa ya. Siapa tahu, mungkin ianya huruf besar, mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ayat ke-15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakah puasa yang kudus? Maklumkanlah perkumpulan raya. Kita belajar sampai sini dulu. Sebenarnya saya mau sampaikan itu, saya tuh sebenarnya meng-highlightnya, men-stressingnya itu sebenarnya di ayat 12 sampai ke 13. Tapi kan kita harus belajar juga dari lengkap. Nggak salah juga kalau kita semua mau belajar dari Yoel 1. Singkat kok, Yoel 1 itu bahkan cuma 20 ayat. Yoel 1 itu cuma 20 ayat. Saya tadi udah bilang, Yoel ini cuma 3 pasal, totalnya cuma 70 ayat. Jadi kita kalau mau belajar itu juga nggak terlalu, maksudnya membuat apa ya, pendek banget kok pasalnya gitu. Mungkin ada lagi kita juga tahu ya kalau Obaja malah lebih lebih pendek ya, tapi kita sekarang belajar di Yoel. Kenapa saya belakangan ini tertarik dengan nabi-nabi kecil itu? Karena saya melihat nubuatan-nubuatannya itu seperti Nabi Yoel, Yesaya itu banyak kan itu untuk dari kedatangan Mesia sampai ke hari Tuhan gitu. Tetapi jujur saya sendiri pun jarang sekali mendapatkan pembelajaran-pembelajaran tentang nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi kecil karena biasanya banyak orang fokus tuh banyak ke perjanjian baru. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Tetapi kan apa masing-masing yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Karena saya biasanya kalau mempersiapkan gini, kalau orang-orang yang udah lama dengan saya tahu, saya nggak terlalu bisa buru-buru karena saya tidak expert seperti itu. Saya benar-benar mempelajarinya. Bahkan 2 hari terakhir ini saya cuma terus berputar, bukan berputar ya, saya terus ada apa ya, fokus di sini gitu. Jadi nanti di sini kita akan belajar juga di 31 dan 32. Tapi kita baca aja dulu ya sebelum nanti kita mungkin mau sharing diskusi atau apa. Supaya kita lebih lebih masuk gitu maknanya apa ya gitu. Bukan kita nggak boleh baca semua, tapi kan kita mempersingkat waktu. Tadi kita udah baca 12 sampai 15. Tapi puncak acaranya, puncak dari Yoel 2 ya, kita ngomong dari puncak dari Yoel 2 itu ada di 31 dan 32. Pendek-pendek ayatnya. Ayat ke-31 dari Yoel 2. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kabar baiknya luar biasa. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, kalimatnya ini penting banget. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan
Nanti ada korelasinya loh, Kak. Perjanjian baru tuh nggak ada yang nggak nyambung ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulangi lagi. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Udah pasti kita tahu. Terlepas dari murka dan dahsyatnya hari penghakiman tersebut. Dan, maaf, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi setiap kita yang dipanggil Tuhan akan termasuk dalam golongan orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Yaitu dari murka Allah. Kita balik lagi ke ayat 12. Ini bagus banget. Memang firman Tuhan nggak ada yang nggak bagus, tapi mungkin yang Tuhan taruh di hati saya untuk minggu ini. Kita ke-12 ya. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi, kalau kita tadi udah baca sampai ke ayat yang 32, yang nubuatan Nabi Yoel yang disampaikan di sini adalah tentang penghakiman, hari Tuhan yang dahsyat, dan yang pasti kabar baiknya bagi orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, dia akan orang-orang termasuk orang-orang yang terlepas, yang dipanggil. Jadi kita harus pastikan hari ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, pastikan aku dan kita semua adalah orang yang dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula, dan kita menjaga itu sampai hari penghakiman tersebut, kita termasuk orang-orang yang terlepas. Khususnya orang yang berseru dalam nama Tuhan. Dan pastikan lagi, kalau sampai di masa penghakiman itu, kalau kita baca juga di Wahyu, dikatakan tidak ada orang yang sanggup. Jadi pastikan aku dan kau akan termasuk orang-orang yang akan diangkat, yang rapture. Karena kalau hari penghakiman ini nanti kita belajar. Arti makna daripada kita harus mengoyakkan hati kita, artinya kita datang tuh dengan hancur hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan baju kita yang kita koyak-koyakkan. Itu kan fisik, tapi yang kita bicara di sini kan arti rohaninya. Karena kalau kata-kata dengan segenap hati itu artinya adalah taat, obey, sungguh-sungguh. Apalagi bahasanya ya, kemarin saya belajar itu ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu berarti tidak ada lagi yang kita left behind. Uh, O point 0,1% udah nggak ada lagi left behind, itu nggak ada lagi yang kita sisakan. Mau 0,0001 udah nggak boleh lagi kita sisakan karena memang udah nggak bisa. Karena segenap hati di sini katanya gitu, uh, all you of all your all you, saya susah sekali menggambarkannya ya, all my life gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang kusisakan untuk diriku si Elizabeth Fanny ini. Berat banget memang. Makanya saya waktu dapat 2 hari ini, saya pasti pikir gini, jangan-jangan waktu saya mau sampaikan ini nanti bisa ke distract nih. Karena makna rohaninya berat banget yang mesti disampaikan gitu. Nggak mudah gitu. Buat saya mengucapkannya, membacanya mungkin nggak terlalu sulit ya membacakan ini. Tetapi untuk mengaplikasinya kan berat banget gitu. Tapi saya udah nggak tahu, udah 2 hari tadi saya kepikir, jangan sampai Tuhan nanti kalau saya tiba saat saya mau menyampaikan ini tanggal 25 hari Rabu, jangan ada sesuatu yang mendistract saya gitu. Membuat saya jadi nggak fokus 100% dengan apa yang saya dapat 2 hari yang lalu. Dan itu happen. Jadi hati-hati kita dengan menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua, buatku dan buat kau. Seperti itu. Saya 2 hari 2 malam mempersiapkan ini, tapi bisa ke distract di menit-menit terakhir. Sampai saya berdoa, Tuhan jangan sampai ada apapun yang telah aku pelajari kok jadi nggak bisa aku aplikasikan nanti ya gitu. Atau nggak aku sampaikan dengan caranya Tuhan. Saya benar-benar ini apa ya, sungguh-sungguh karena kalimatnya ini berat banget. Tetapi sekarang juga gitu. Sekarang juga, jadi bukan nanti, bukan besok, bukan 1 menit lagi, sekarang loh. Kita harus bacanya makanya pelan-pelan gitu. Apalagi ini pasalnya nggak panjang-panjang amat gitu, cuma 3 pasal, 70 ayat kok gitu. Tetapi sekarang juga, sekarang, in this moment, in this second, demikian firman, berbaliklah. Kalau berbalik itu berarti turn on itu 180 derajat gitu. Udah nggak bisa lagi not let behind 1% aja, 0,01% udah nggak bisa let behind, udah harus 100%.
dengan berpuasa. Berpuasa di sini bukan berpuasa dalam arti seperti fisiknya orang-orang orang-orang di luar sana. Berpuasa di sini artinya melepaskan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Makna berpuasa di sini berat. Bukan makna puasa kayak kita biasa-biasa. Oh, kalau nanti ada mau hari Minggu kita puasa. Nanti kalau mau Jumat Agung kita puasa. Di sini maknanya lebih berat. Memang makna kita berpuasa di Jumat Agung itu juga berat karena itu satu-satunya jalan keselamatan kita. Tetapi kalau yang ditulis Nabi Yoel ini, maksudnya gini, udah nggak ada lagi cara lain gitu. Kau harus lepaskan, kau harus puasakan seluruh itu. Dan puasa di sini nggak ada jam bukanya. Kabar gembiranya nggak ada jam bukanya. Di sini puasanya ini puasa terus menerus, melepaskan segala sesuatu di belakang itu seterusnya. Mulai kapan? Mulai sekarang, nggak bisa ntar, nggak besok-besok, nggak bisa 1 jam lagi. Makanya saya waktu 2 hari sebelum menyampaikan ini, saya sampai tadinya udah mau, jujur aja saya udah mau ganti tadinya topiknya. Makanya saya juga menyampaikan ini udah malam, saya tulisnya, saya sampaikan di grup, karena saya sempat ada 2 yang saya mau sampaikan, gitu. Udah sampai saya mau ganti, saya pikir gini, apakah hal gini familiar banget nggak ya gitu. Tapi saya karena tahu Tuhan taruh di hati saya PBS ini orang yang mengunyah firman Tuhan, bukan yang menelan mentah-mentah gitu, bukan. Dia orang-orang yang mengunyah gitu loh. Orang-orang yang kritis ya akan firman Tuhan. Pasti saya nanti akan terbantu. Apa-apa yang mungkin saya miss atau saya misalnya les, saya pasti akan mendapatkan nanti beberapa masukan. Itu penting banget buat saya. Buat saya nggak pernah berpikir firman itu buat orang lain. Karena orang yang paling malang di dunia kalau mengatakan firman itu buat orang lain. Firman itu buat kita, diriku sendiri. Orang lain mau terima, puji Tuhan, nggak terima Roh Kudus yang bekerja untuk dia. Tapi semua firman itu, siapapun yang mau nyampaikan, renungkan, kunyah, aplikasikan, itu untuk diri kita. Berbaliklah. Saya mau pelan-pelan di sini, berbaliklah. Berbalik itu berarti meninggalkan segala sesuatu. Udah 180 derajat. Dengan segenap hatimu, berarti nggak ada yang kau sisakan lagi untuk kepentingan dirimu sendiri. Hatimu nggak bisa kau taruh di tempat lain lagi. Jangankan hal-hal yang berat dan yang kalau menurut kita ini prioritas, nggak ada. Apalagi yang remeh-temeh, kasihan banget. Dengan berpuasa, artinya stop, stop semuanya. Segala kedagingan kita udah stop, udah nggak bisa lagi. Dan nggak ada jam buka puasa ya untuk kedagingan. Kan kalau puasa dunia kita, mau secara orang percaya mau orang nggak percaya kan ada jam buka. Kalau berpuasa di sini maksudnya tidak seperti itu. Dia puasanya udah selama-lamanya. Udah tidak lagi ada hidup dalam kedagingan. Dengan menangis dan dengan mengadu. Jadi bukan lagi doa ecek-ecek. Di sini memang kita udah harus, kalau bahasa koyakkan hatimu tuh hancur hati. Di ayat ke-13 tuh hancur hati. Maka dibilang dengan menangis, dengan mengadu. Kenapa? Dengan hancur hati. Hati itu udah terkoyak gitu. Jadi datanglah dengan hancur hati, dengan kerendahan hati, dengan mengakui segala pelanggaranku. Saya nggak bilang orang lain, pelanggaranku yang nggak tahu semana itu. Seperti itu. Karena apa yang aku simpan dalam hatiku kepada setiap orang, even yang apa yang saya simpan kepada Mbak Nori sekalipun, hanya Tuhan Yesus yang tahu apa yang saya simpan. Pastor Kemal nggak bakal tahu apa yang saya simpan tentang Mbak Nori. Ini contoh ya, kiasan. Seperti itu. Berbaliklah. Jadi 2 kali ini berulang-ulang loh. Di ayat 12 udah di highlight, udah di mention ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Di ayat 13 dikatakan lagi, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Diulang lagi, berbaliklah kepada Tuhan. Jadi penting banget yang kita mau pelajari hari ini yang disampaikan Nabi Yoel adalah untuk memasuki masa akhir dari akhir zaman ini, kita benar-benar udah harus berbalik. Berbalik. Udah nggak ada cara lain, berbalik. Karena udah diulang-ulang, berarti penting. Cuma 3 pasal, 70 ayat, kalimatnya diulang-ulang terus. Berarti itu very, very important. Penting. 12 dibilang berbalik, 13 dibilang berbalik. Ke ayat yang ke-14. Ke-13 dulu ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Kabar baiknya buat kita, kalau orang-orang yang mau berbalik, kapan? Sekarang, dia masih, nanti kita baca di 14. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itulah Allah kita. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Karena Allah kita tuh bukan Allah yang sadis.
God is love, love is action. Jadi Allah itu Allah yang mengasihi dengan tindakan. Dia bukan Allah yang sadis dan kejam. Tapi nanti kita baca, kenapa bisa terjadi 31 dan 32. Waktu saya tinggal 10 menit ya, 5 menit, 10 menit. Keempat ya, ayat 14. Kita baca sama-sama. Siapa tahu, mungkin ianya besar, mau berbalik. Berbalik. Jadi dari amarahnya. Tadinya kita ini orang yang berdosa ini, berbalik dari jalan kita yang sesat. Tetapi kalau di ayat 14, siapa tahu ia yang maha baik, maha penyayang, maha sabar, limpah kasih anugerah itu mau berbalik. Berbalik dari apa? Dari murkanya. Pelajari baik-baik. Dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Huruf besarnya. Jadi dia mau berbalik, mengasihi orang-orang yang masih diberi kesempatan itu untuk meninggalkan berkatnya. Berkatnya kita udah sama-sama belajar, kita di sini orang-orang yang udah belajar, bukan berkat itu harus selalu dengan materi. Kita tahu, berkat itu adalah berkat-berkat rohani, yaitu kemampuan kita untuk apa ya, melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu berkat yang utama, itu damai sejahtera, kasih, sukacita, kelembutan, panjang sabar, penguasaan diri, itu yang paling berat. Itu berkat yang paling utama buat kita, biar kita bisa berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan berpuasa kedagingan kita selama-lamanya. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ayat ke-15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, dan tadi yang kita baca sama-sama, puasa yang kudus, artinya hidup menjaga kekudusan, dan semua yang kebenaran akan firman Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Udah, puasa kudus itu bukan puasa nanti jam 1 buka lagi jam berapa, kita harus bicara secara rohani, maka kita pelajarinya baik-baik di dalam sejarahnya. Maklumkanlah pengumpulan rakyat. Artinya kita harus memberitakan sebanyak-banyaknya orang kita himpun. Kalau dimaklumkanlah itu similar juga dengan menghimpunkan. Menghimpunkan itu mengumpulkan, mengumandangkan, memberitahukan. Banyak banget artinya. Kepada perkumpulan rakyat. Banyak orang, bukan untuk kita sendiri, bukan hanya untuk keluargaku, bukan hanya untuk PBS Ministry, tapi untuk setiap orang yang masih diberi kesempatan hari ini, sekarang juga untuk berbalik dari jalan yang jahat. Supaya apa? Kita baca lagi di 31. Karena nanti pada hari penghakiman yang dahsyat itu, hari Tuhan yang maha dahsyat itu, yang gak akan satu pun orang, kalau bukan dengan pertolongan Roh Kudus, akan mampu bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Kita akan belajar makna secara harafiah dan makna rohaninya dari kata-kata ini. Karena saya juga belajar berhari-hari, tapi saya pasti nanti akan ditambahkan oleh Pastor Kemal, karena pasti Pastor Kemal akan memberikan kita banyak masukan dengan Ibu Dokter dan Mbak Nori, Mami, dan Bu Tirsa, dan semua yang hadir. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita baca juga di sini, kalau dikatakan di sini, nanti tanah akan menjadi besi, langit menjadi tembaga, bulan menjadi darah. Itu artinya apa? Tiba masanya kau tak bisa lagi berdoa karena dia sudah jauh dan tidak berkenan. Kita udah belajar sebelumnya. Karena itu saya memang sebenarnya ini relate dari yang saya sampaikan yang berapa waktu yang lalu. Kita udah belajar ya. Seek God while He is willing. Berserulah, datanglah selagi ia berkenan ditemui. Ini maksudnya. Ini relate-nya yang saya mau kasih tahu. Kenapa saya dapat ini? Karena yang dari, kalau yang ikut di sini, yang tertib ikut, atau yang nanti akan membuka dengan tidak di Zoom tapi di YouTube, dia akan relate dari apa yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Seek God will He is willing. Itu maksudnya. Berserulah, datanglah selama ia berkenan mendengar seruanmu dan berkenan engkau temui. Karena apa? Tiba masanya nanti matahari berubah menjadi darah itu ada makna rohaninya bahwa apa? Udah nggak ada waktunya lagi kau berseru, doa-doamu pun sudah tidak lagi bisa terjawab. Karena apa? Udah tiba masa penghakiman, udah tiba waktunya, apalagi yang mau kau doakan? Kau mau puasa, kau mau tinggalkan seluruh hidupmu, kau mau jual seluruh hartamu, kau mau seperti apa, udah nggak bisa karena tiba waktunya. Dan nanti ada kalimat juga kalau kita pelajari dan belajar lagi, tanah akan menjadi besi. Artinya apa? Kekeringan. Apapun yang diupayakan manusia tidak akan pernah berhasil. Itu arti fisiknya.
Arti rohaninya, bulan menjadi darah salah satu ya, salah satu arti rohaninya apa? Kau berseru, kau menangis, kau berdoa, kau berpuasa, too late, too late. Karena doa-doa itu tidak akan pernah sampai. Kenapa? Sudah tiba waktunya masa hari Tuhan yang dahsyat. Karena itu kita persiapkan diri kita tadi seperti yang di 12, 13, 14, 12, 13, berbalik, berpuasa dari seluruh yang jahat, tinggalkan, udah nggak pakai lagi nanti buka puasa. Puasa habis itu buka puasa, nggak ada lagi seperti itu. Koyakkanlah hatimu dengan hancur hati, kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan obe, dengan taat, dengan begitu kau meraung, mengatakan pada Tuhan, ku tinggalkan semuanya, untuk mendapatkan 14 dan 15. Siapa tahu ia berkenan melepaskan murkanya. Itu kita belajar makna rohaninya dengan bulan menjadi darah, matahari gelap gulita. Secara fisik itu akan terjadi, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Kita akan mempelajari makna rohaninya. Kalau makna rohani yang saya dapat seperti itu. Udah nggak ada waktunya lagi kau mau bikin apapun. Dan kalau secara harafiahnya, tanah itu menjadi besi, langit menjadi tembaga, sudah tidak ada lagi hujan yang bisa menyuburkan apapun usahamu, udah nggak ada guna. Kabar baiknya di ayat 32, karena Tuhan kita ini Tuhan yang maha baik, kita udah baca penyayang, panjang sabar, kasih limpah. Bagi orang apa? Yang mau berbalik sekarang. Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hanya orang yang berseru kepada Tuhan. Tapi ingat, berserunya jangan waktu hari yang dahsyat itu datang ya. Sekarang ini maksudnya yang akan diselamatkan. Karena kalau udah tiba masanya penghakiman, nggak ada gunanya lagi kau berseru. Karena semua matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Nggak ada gunanya lagi kau berseru, kau mau nangis, kau koyakkan bajumu kayak hatimu kayak, udah nggak ada guna. Sulit. Karena di sini dikatakan untuk ayat 32 ini saya pelajarin lagi, saya belajarin lagi, saya korek-korek terus, saya pelajarin lagi adalah dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan sebelum kau terlambat, selagi ia mau ditemui dan dia dekat. Saat engkau berseru, dia dekat, selama dia masih dekat dan selama ia masih bisa berkenan ditemui. Karena tiba masanya hari itu, tidak ada lagi yang bisa berseru. Tidak ada lagi yang bisa berdoa, menangis-menangis, udah nggak ada guna. Jadi kalau kita mau berseru sekarang, dari sekarang inilah yang ayat 12 ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang, nah ini dia puncaknya, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, nah pastikan aku dan kita semua adalah orang yang dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula, dan menjaga keselamatan kita sampai tiba harinya, mengerjakan keselamatan kita oleh pertolongan Roh Kudus sampai tiba waktunya, kita didapatin setia dan berkenan. Jadi mau dimulainya kapan? Sekarang juga. Akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, orang-orang yang dipanggil, dipilih untuk keselamatan dan menjaga keselamatan sampai akhir finish. Kalau kita bilangnya gampangnya ya apa ya? Finish strong. Kita well done, didapati berkenan saat Tuhan datang kali yang kedua dan namamu dan namaku tercatat dalam buku kehidupan itu, kita akan terlepas dari hari Tuhan yang dahsyat itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sama-sama mendiskusikannya. Kita pasti akan menerima banyak masukan-masukan rohani yang akan membuat kita lebih apa ya, kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita ambil tindakan mulai kapan? Sekarang juga. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan izinkan hamba sampaikan. Hamba terbatas dan mungkin banyak melakukan kekeliruan. Tapi Tuhan tahu itu yang hamba dapat di dalam hati hamba selama beberapa hari ini untuk merenungkan Yoel 2 ini, Bapak. Karena tidak satu kebetulan apapun dalam hidup orang percaya, kalau ini boleh disampaikan, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam hidup setiap kami yang mau mendengar, merenungkannya, dan melakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami mau diskusi, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun, Engkau yang berikan hikmat pada setiap kami. Biar apapun yang kami dengar pada hari ini oleh pertolongan Roh Kudus, pasti kami dimampukan untuk melakukannya dan mengambil keputusan yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Serahkan kepada hambanya. Terima kasih Ibu Elizabeth Fani Saswita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau kembali mengingatkan kami melalui hamba-Mu untuk seruan untuk umat-Mu bertobat. Untuk kami tidak menunda-nunda, untuk kami tidak menganggap ini sesuatu yang santai, tapi kami menganggap ini sesuatu yang serius. Seruan ini atau teguran ini atau pengingat ini adalah sangat nyata Tuhan, di mana kami Engkau rindu untuk kami datang kepada Engkau, berbalik kepada Engkau dengan segenap hati kami, bukan dengan modus, bukan dengan pura-pura, tapi kami diajar dan diingatkan untuk kami berbalik 180 Tuhan dari segala pelanggaran, dari segala kedagingan kami, untuk kami datang kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini, di mana kami kembali boleh diingatkan. Kami tahu kami diminta Tuhan bukan hanya mendengar saja seruan ini, tapi kami diminta untuk merenungkannya, untuk kami juga dipanggil Tuhan untuk bisa melakukannya Tuhan. Bukan karena kami mau cepat mengekspresikannya, tapi kami mau Tuhan menanggalkan. Kami tahu kami ini mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Kami menyerahkan Ibu Elizabeth Fani Saswita. Kami tahu Kau telah memberikan hikmat ilahi kepadanya untuk menyampaikannya. Kami tahu juga Engkau akan terus dan Kau akan tetap Tuhan menambah-nambahkan Tuhan pengenalan akan Engkau yang bisa didapat daripada Roh Kudus untuk Ibu Fani menjadi saluran berkat untuk membagikannya kembali kepada PBS Ministry ini, ataupun kepada orang-orang yang ditemui, ataupun kepada keluarga, ataupun kepada siapapun Tuhan. Dia boleh menjadi suratan yang terbuka. Dia bukan hanya menjadi penyampai firman, tapi dia juga menjadi pelaku firman, sehingga dia menjadi suratan yang terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya. Biarlah Tuhan kasih kemurahan Engkau, kesetiaan-Mu membantu Ibu Fani melihat dengan kacamata Engkau, dengan waktu yang sudah Engkau tetapkan untuk segala sesuatu apa yang sudah Engkau janjikan dalam kehidupannya bisa dia saksikan, bisa dia lihat penggenapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan sebagai orang tua yang mengasihi kami, yang mengasihi Engkau pastinya Tuhan, yang hidupnya takut akan Engkau. Kami percaya Mami Tina akan terus dan akan tetap mengasihi Engkau, akan terus membagikan kebaikan dan kemurahan Engkau yang sudah dia terima, yang sudah dia saksikan kepada siapapun yang dia temui. Dia akan terus Kau pakai menjadi tiang doa buat anak-anak, buat menantu, buat cucu-cucu, bahkan buat keluarga besarnya Tuhan, bahkan juga dengan siapapun yang dia temui Tuhan. Mami Tina boleh menjadi kesaksian kehidupan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau. Kami percaya akan membantu Mami Tina bisa melakukan aktivitas untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga menyerahkan akan Daniel Tuhan, dimanapun anak muda ini berada, apakah dia sedang dalam persiapan untuk perjalanan ke kantor, atau dia sudah dalam perjalanan, kami percaya Tuhan, langkah kakinya ada dalam perlindungan Engkau, penyertaan Engkau, kasih setiamu, bahkan hikmat daripada Engkau, dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, membantu Daniel bisa melewati apapun yang harus dia kerjakan dengan segala tanggung jawab, dengan segala otoritas yang Kau titipkan kepadanya. Dia bisa
menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Saya juga percaya, bahkan kami di sini Tuhan percaya masa depan bukan hanya mengenai pasangan hidup, tapi masa depan untuk kehidupan Daniel Tuhan yang sudah mengasihi Engkau. Dia akan dipertemukan dengan orang yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang bisa membawa Daniel semakin melekat kepada Engkau dan berbuah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Tuhan, yang Kau telah pakai Tuhan dengan luar biasa, dan segala hikmat yang Kau berikan kepadanya di masa usia mudanya. Kami tahu Kau akan terus memakai anak muda ini Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, di mana hari-hari ini begitu banyak berita, tapi Mbak Nori bisa menyampaikan kabar pengharapan bahwa ada keselamatan di dalam Engkau kepada siapapun yang Mbak Nori temui, baik itu kepada Opung dan keluarga besar Opung, baik itu kepada sekolah minggu maupun gereja lokal maupun dalam pekerjaan dan pelayanan lainnya. Tuhan, kami percaya Engkau terus akan beracara dengan luar biasa, karya-karya ilahi-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus akan terus Kau nyatakan kepada Mbak Nori Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan Mbak Nori Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan Mbak Nori untuk tetap teguh dalam iman, dalam pengharapan, bahkan di dalam kasih dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ibu Ira dimanapun anakmu ini berada, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, damai sejahtera dan sukacita kami tahu akan terus menaungi anakmu ini, bahkan juga akan memberkati Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaan, dalam apapun yang dia lakukan Tuhan, bahkan di tengah keluarganya, Bapak Ivan boleh menyampaikan kebaikan dan kemurahan Engkau yang sudah dinikmati oleh Bapak Ivan. Berkati juga anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa, dengan Bung Kris, dengan Keisha, dengan saudara-saudara mereka, dengan Harvey, dengan Leni, dengan Rina. Tuhan, Kau pakai keluarga ini Tuhan sebagai alat-Mu yang luar biasa dalam pemberitaan untuk seruan pertobatan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka, karena Engkau Allah yang mengetahui apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Kami menyerahkan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang sedang mereka gumulkan, kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup buat keluarga ini. Kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Julius Go dengan istri, dengan anaknya dimanapun dia berada. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat yang luar biasa. Engkau akan terus dan tetap memberikan hikmat-Mu untuk Bapak Julius Go beserta istri, beserta anaknya bisa dipakai untuk pengabaran baik Tuhan tentang keselamatan yang hanya datang daripada Engkau, dan seruan pertobatan untuk siapapun yang dia temui Tuhan, untuk mengingatkan kepada orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Yohanes Parapat Tuhan beserta istri dan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy, dimanapun mereka berada, Tuhan, kami mengetahui Engkau mengasihi keluarga ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam sekolah anak-anak mereka. Kau akan terus, Tuhan, memakai mereka untuk terus mengingatkan umat-Mu Tuhan akan seruan pertobatan, sehingga tidak ada satupun Tuhan kiranya jika diperkenankan yang luput dari pengabaran kabar keselamatan yang hanya datang daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka, baik dalam bisnis mereka sekalipun, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Bahkan Engkau telah memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Pastor Linda, Pastor Wawan dengan keenam anak mereka,
David, Daniel, Davina, Darlin, Victoria, dan Deandra. Tuhan, Kau terus beracara di tengah keluarga ini. Kau terus nyatakan kasih kemurahan-Mu. Kau terus menyatakan karya ilahi-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus yang telah Kau percayakan kepada mereka, bahkan untuk jemaat Every Nation Church Bogor, Tuhan, juga yang di Jakarta. Kau memakai keluarga ini, Tuhan, dengan luar biasa, pimpinan daripada pertolongan Roh Kudus untuk membantu mereka melakukan apa yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan PBS Ministry ini sebagai sarana untuk pengabaran kabar Injil, kabar keselamatan yang daripada Engkau, sebagai pengabaran untuk seruan pertobatan Tuhan, karena ini sekaranglah waktunya Tuhan. Kami semua umat-Mu tidak ada yang bisa menunda-nunda, menggunakan waktu dengan penuh bijaksana, menggunakan waktu ini dengan meresponnya Tuhan dengan bertobat untuk berbalik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memakai PBS Ministry untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk membantu kami semua sama-sama belajar, membimbing kami semua lebih mengenal akan pribadi Engkau ya Tuhan, dalam segala setiap apa yang sudah Kau tetapkan, akan belajar akan kedaulatan Engkau, belajar akan apapun yang sudah Kau rencanakan buat kehidupan kami, misi, visi kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami, yang kami mengucap syukur bangsa dan negara kami ada di bawah kendali Engkau Tuhan, bukan dalam kendala-kendala yang ada dalam bangsa dan negara kami, karena Engkau yang pegang kendali itu Tuhan. Terima kasih, karena kami tahu mata dan hati-Mu tertuju kepada bangsa dan negara ini. Kau mengasihi kami, bahkan Engkau mengasihi juga Tuhan bangsa-bangsa lain yang sedang dalam pergolakan peperangan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kasih kemurahan-Mu kiranya jika diperkenankan, boleh ada titik temu, ada perdamaian, boleh ada kerendahan hati satu dengan yang lain Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ada di tempat ini, dan biarlah kedaulatan-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami dengan doa seperti yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan hambanya untuk sebelum diskusi, tutup doa berkat. Baik, kita satukan hati, kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah setiap kami yang mendengar, merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukan firman Tuhan. Diberkati mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua Maranatha, yang nama kami dipastikan tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu. Yang diberkati dan menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kepada Pastor Kemal. Terima kasih Bu Fani. Mohon maaf suara saya agak habis karena masih batuk-batuk. Ketularan gantian ya, habis Bu Weni saya gitu. Tapi intinya kita tetap mau mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya. Yang kita ambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 15 dan 31 sampai 32.
31, 32 sampai terakhir. Jadi kalau kita lihat tadi memang bagus sekali Bu Fani mengambil dari latar belakang ya, latar belakang. Sebab ketika kita baca di sini, tetapi sekarang juga, sekarang kapan seruan untuk pertobatan? Itu adalah satu warning bagi kita untuk kita bertobat gitu. Dan kita tahu gitu, kita tahu ceritanya. Kalau kita lihat latar belakangnya, kalau kita mundur lagi, ya mundur, kalau kata-kata dimulai tetapi berarti ada sesuatu di atasnya, makanya sekarang dikatakan tetapi. Ya, ada kata tetapi itu karena ada sesuatu di belakangnya. Kalau kita lihat, kita baca dari ayat apa ya? Ayat pasal 1 ya. Pasal 1 di situ dikatakan pasal 1 maksudnya Yoel 1 ayat 1 di situ. Ada apa ya? Ada apa di Yoel 1 ayat 1? Ada yang tahu nggak? Yoel 1 ayat 1 2, 3 gitu. Kira-kira ada apa itu? Ya, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Pituel itu. Jadi Tuhan yang Tuhan yang berbicara kepada Nabi Yoel untuk disampaikan saat itu dia ada di kerajaan Yehuda. Yang saya dapat sih itu. Iya. Ada tulah, ada penghukuman di situ, ya. Iya, Betul ya? belalang pengerik dan pelong. Iya, betul. Ada penghukuman di situ, ya. Di situ ada penghukuman. Makanya dia bilang ada penghukuman baru. Kalau kita tahu di cerita Yoel ini, Yoel itu ketika itu adalah masa di mana bangsa Israel sudah keluar dari Babilonia. Masa setelah Babilonia, bahwa masa mereka sudah melewati hari-hari yang sulit di hari-hari pembuangan. Ya, ajakan untuk sungguh-sungguh dengan, kalau saya bisa bicara di sini, sungguh-sungguh dengan ancaman penghakiman ya. Ada penghakiman di situ. Oh, sorry. Kamera belum buka ya. Sorry. Ada penghakiman, bagaimana Tuhan ada penghakiman Tuhan yang dikatakan di situ, karena memang Yoel, nama tadi Bu Fani bilang nih, Yoel namanya apa ya? Ada arti nama Yoel tadi, menarik ya. Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan ya. Dari kata Yah ya, Yah itu Yahweh. Yahweh dan El itu nama Tuhan. Ya. Betul ya Bu Fani ya? Yahweh, ya YHWH. YHWH sama El. El itu nama Tuhan kan, kita tahu El Shaddai, Elohim gitu. Ya, jadi Allah adalah Tuhan. Ini nama dia gitu. Namanya udah cukup berat gitu. Tetapi di sini yang menarik adalah Yoel itu membawa nubuat ya. Dia bernubuat ya. Dia menyatakan bahwa ada nubuat Tuhan, ada pesan Tuhan. Nabi membawa pesan Tuhan. Ya. Ada nubuat yang akan datang, di situ dikatakan ya. Jadi banyak hal yang saya juga belajar pada ketika firman Tuhan disampaikan, ayat ini disampaikan, kita juga langsung buka-buka. Oh iya, karena saya udah tahu sih. Cuman intinya bagaimana kita mengerti ceritanya, ya. Amin. Jadi di situ dikatakan seruan Yoel, maksud dan tujuan seruan itu adalah karena apa? Maksud dan tujuan ada penghakiman yang diberikan untuk siapa? Untuk semua bangsa Israel, menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Teguran itu karena apa? Teguran itu bukan karena Allah nggak mengasihi. Orang tua menegur anaknya, mendisiplin anaknya bukan nggak mengasihi. Allah menegur karena dia mengasihi. Ya, Allah menegur karena ada kasih. Menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Kita harus merendahkan diri serta apa? Mengembalikan akal sehat kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Allah membuat kita mengalami kesulitan agar kita apa? Bertobat. Makanya berbalik ya, kata berbalik ada berapa kali? 2 kali. Ya, ayat 13 sama 14 tadi diulang-ulang. Artinya apa? Itu penting untuk kita apa? Untuk kita berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan demikian dia akan menarik kita
kepada dirinya sendiri. Tadinya kita udah jauh dari Tuhan, relasi kita sudah jauh, dia udah jauh, dia tegur. Sama seperti orang tua, anaknya sudah mulai lari dari orang tua, anaknya akan ditegur gitu. Dan yang poinnya lagi, di mana dengan begitu engkau akan menghentikan kelangsungan hukuman itu. Jadi ketika ada hukuman, orang tua akan menghukum anaknya. Ketika dia kembali, jadi nggak jadi dihukum. Itu poinnya ya. Keadaan kita sudah buruk saat ini, tetapi dengan kita bertobat, pertobatan ya, makanya kan ada pertobatan, sehingga kita mencegah keadaan menjadi lebih buruk ya. Keadaan kita sudah buruk, ketika kita bertobat, jadi kita ada pengampunan dari, bahkan kita akan segera baik, kita akan segera kita akan, di sini dikatakan inilah ajakan yang penuh anugerah ya. Ajakan Tuhan itu penuh anugerah. Kita diberikan anugerah kepada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita apa? Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi menarik, terima kasih Bu Fani, kita banyak belajar. Jadi Yoel, kalau saya catat di sini, Yoel 2 ayat 12 itu adalah kabar yang sangat baik ya. Karena apa? Allah begitu mengasihi kita. Kalau Allah sudah mendiamkan kita ya, orang tua sudah nggak mau tahu urusan kita, nggak mau tahu, itu udah warning berat. Artinya apa? Udah lama-lama udah pudar. Tetapi Allah kasih warning, makanya melalui siapa? Melalui Yoel ya. Allah yang kudus dan adil di alam semesta itu apa? Bermurah hati dan penyayang. Dia apa? Dia jadi nggak marah ketika kita berbalik kepada dia. Dia mengurungkan niatnya untuk penghukuman ya. Jadi ada beberapa poin. Pertama itu yang saya ada banyak hal yang saya belajar di sini. Terima kasih Bu Fani. Ada banyak hal ya. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk kita bertobat ya. Untuk kita kembali kepada jalan Tuhan ya. Kita memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ada Roh Kudus dalam hati kita ya. Ya, dalam konteks perjanjian baru. Kalau dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus itu ketika kita buat salah, apalagi kita mendukakan, kita, Roh Kudus akan pergi. Ada banyak contoh, ada beberapa contoh. Contohnya Raja Saul gitu. Roh Kudus itu keluar dari dia. Kalau dalam konteks kita, Roh Kudus itu berduka ya. Ketika kita gagal memuliakan Tuhan, Roh Kudus itu berduka ya. Makanya kita kembali, ketika kita berbuat salah, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan pertobatan. Makanya bertobat itu adalah hal yang mutlak sebagai kita orang percaya. Bukan berarti kita nggak berdosa, ketika kita udah terima Tuhan, kita nggak akan melakukan dosa. Nggak, kita pasti melakukan dosa dan kita akan melakukan dosa gitu. Karena apa? Karena dalam pikiran pun, dengan kita tidak melakukan apapun ya, dengan pikiran kita bisa melakukan dosa gitu. Makanya ketika kita melakukan dosa, ingat ada Roh Kudus yang akan menegur kita. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa, Tuhan itu akan memulihkan kita ketika kita apa? Ketika kita bertobat, berbalik. Kembali lagi himbauan untuk kita berbalik. Berapa kali dia bilang, berbaliklah kamu ya. Terus dikatakan, tiuplah sangkakala dan kumandang. Itu artinya apa? Yang ayat 15 kalau nggak salah. Kita kumandangkan kemenangan kita. Dan ada ucapan berpuasalah. Tadi Bu Fani sudah jelas detail berpuasalah. Puasa itu berarti kita nggak melakukan apapun, nggak ada pikiran-pikiran jelek apapun gitu. Bukan dalam konteks puasa sekarang ya, kita nggak makan, nggak ini, tapi kita bisa mengalihkan puasa itu dengan kita jalan-jalan, kita shopping, atau kita nonton gitu. Kita enggak gitu. Puasa itu berarti apa? Kita fokuskan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Memang cerita Yoel ini ada bertanda, kalau di ayat terakhir itu
Ayat 30 dan 31 kalau saya lihat di sini itu adalah matahari akan berubah menjadi gelap. Ada penghukuman Tuhan. Ketika penghukuman datang, percuma kita bilang, sama seperti eh, ketika kita tahu ya, kita udah mengalami bagaimana kita ditinggalkan orang tua atau ada orang terdekat kita meninggalkan kita gitu. Kalau umpamanya semasa dia masih hidup, ya kita harus ada relasi dengan mereka. Orang tua, saya ingat orang tua saya sebelum kedua ya, mama papa gitu. Bagaimana kita 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 mendekat kepada dia, kita apa ya, kita melayani dia, apa yang dia mau kita kalau umpamanya dia udah nggak ada, sudah selesai gitu. Percuma kita mau baiklah, kita menyesal, nggak ada penyesalan. Sama seperti ini ya. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan masuk, akan termasuk orang-orang yang terlepas ya. Ayat penutup itu orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari apa? Dosa kita. Terlepas dari hukuman atau penghakiman yang akan Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat 30, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Ya, Tuhan, datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ketika hari Tuhan datang, baru kita, tadi Bu Fani udah ulang-ulang, baru kita mau menyesal, kita mau apa ya? Aduh, kita 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 mau bertobat, itu nggak bisa gitu. Sudah, it's too late ya. Makanya seruan pertobatan, kalau masih ada waktu sampai sekarang, kita bertobatlah kita. Itu adalah dua kali dikatakan berbaliklah ya. Oke, terima kasih. Makasih Bu Fani. Firman Tuhan yang begitu indah. Kita akan diskusi di sini. Silakan. Ada yang mulai? Mana Nori? Oh, ada Bu Nori. Bu Nori, atau masih Bapak, sibuk? shalom. Oke, shalom. Iya, terima kasih Bu Pani firman Tuhannya. Ya, yang pasti setiap firman Tuhan itu saya harus terima, Pastor. Kan, entah itu teguran buat saya pribadi, saya harus introspeksi diri dalam hal kekudusan, keinginan mata, keinginan hati, apapun yang masih tidak selaras dengan kebenaran Tuhan atau waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kan paling akhir ya. Ini nubuatan Nabi Yoel, tapi kita penggenapan nih saat-saat ini, Pastor ya. Di paling akhir kita ini. Jadi memang sedikit waktu lagi Tuhan datang gitu ya. Tuhan datang dan kita akan mengalami penghakiman semuanya. Baik umat pilihan Tuhan, tadi berulang-ulang Bu Fani bilang, pastikan posisimu orang yang dipilih, ditetapkan dan ditentukan Allah. Kita bersyukur ya karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena Nori layak, enggak. Tuhan paling mengenal saya. Ya, bukan karena saya layak, saya diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan aja, Pastor. Jadi, ya, sehingga saya kalau Tuhan tegur, misalkan orang tua tegur atau pemimpin tegur, atau siapapun yang tegur, saya selalu ingat sifat teguran itu tidak pernah untuk menjatuhkan saya. Sifat teguran itu pasti untuk mengangkat, supaya kita berubah, supaya kita makin serupa dengan gambaran Kristus ya. Jadi kalau firman Tuhan hari pagi ini mengingatkan lagi, menyegarkan lagi, ayo kamu udah bagaimana nih? Bertobat 180 derajat, bukan setengah-setengah. Ya, atau kita masih noleh-noleh ke belakang, minta itu. eh, banyak sekali tawaran-tawaran hari-hari ini ya, Pastor ya. Godaan banyak sekali, bisa dari mana-mana, bisa dari HP, bisa dari mana. Nah, kalau kita nggak berjaga, waduh, ngeri banget. Jadi itu ya firman Tuhan tadi, berbalik, ya fokus sama Tuhan. Ya, matikan semua keinginan daging itu, matikan karena hari penghakiman sudah dekat. Pastikan tubuh kita itu menjadi senjata kebenaran. Kalau kita misalkan ada sesuatu pengen mengarahkan kita ke hal-hal yang bersifat dosa atau melanggar kekudusan Tuhan, ayo sadar cepat, tinggalkan itu, balik sama Tuhan. Kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri.
mata, pikiran, seluruh tubuh saya milik Tuhan, bukan milik saya sendiri. Ya, artinya eh, ada titik-titik tertentu di dalam setiap kehidupan kita ya yang harus memang benar-benar kita tuntaskan, kita bereskan. Tuhan, ini udah sampai di mana nih? Saya sudah 180 derajat nggak bertobat dari hal ini. Tadi ya dengan bertobat dengan robek hati ya, hatinya hancur hati ya pastor ya. Menyesal. Saya kan milik Tuhan, saya kan biji mata Tuhan. Kenapa hal-hal seperti ini saya harus masih pikirkan, masih harus lihat-lihat, masih harus lakukan. Nah itu hancur hati di hadapan Tuhan. Mumpung masih Tuhan kasih kesempatan. Mungkin hari ini Tuhan belum datang atau kita belum dipanggil Tuhan ya. Karena kita nggak tahu apa kita yang dipanggil Tuhan duluan, apa yang Tuhan yang datang tiba-tiba ya pastor ya. Tapi pastikan, Nori pastikan. Firman Tuhan yang Nori dengar hari ini teguran supaya eh, saya benar-benar posisi yang tepat di hadapan Tuhan, eh, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan ya pastor ya. Jadi 180 derajat itu dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama ya, kita terus harus makin dikikis, harus makin berubah, harus makin serupa dengan Kristus apa saja. Ya, entah itu keputusan-keputusan, entah itu yang sering kita berpikiran negatif sama orang, entah itu kita terlalu cepat kayak Petrus berkata-kata, baru mikir dulu, atau banyak hal di dalam diri saya yang harus berubah 180 derajat ya. Entah itu masalah hati mungkin yang apa, kan kita yang tahu hati kita ya pastor ya, eh, udah segimana kita mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh enggak ya, sungguh-sungguh enggak, masih di situ enggak kita, masih posisi yang seperti Maria enggak senang duduk di kaki Tuhan, senang belajar firman Tuhan, atau itu cuma hanya tuntutan atau rutinitas ya. Ngerinya kita masih melayani, masih baca Alkitab, masih berdoa, tapi rutinitas pastor, bukan karena kesadaran kita, kerinduan rasa haus dekat sama Tuhan ya. Itu bahaya ya. Itu beda-beda tipis tapi lama-lama bisa menggeser apa yang paling penting di dalam, apa yang paling inti dalam hidup kita, itu hubungan karib dengan Tuhan ya. Karena kesibukan, karena kecewa, karena gesekan sesama antar kita sesama, jangan kita sampai kehilangan kasih mula-mula, jangan sampai kita kehilangan rasa ya. Sama kayak makanan, kalau nggak ada rasa gimana sih gitu ya. Begitu juga eh, saya harus pastikan fokus saya hanya ke Tuhan. Saya harus pastikan ada hal-hal yang belum 180 derajat, bertobat sungguh-sungguh ya. Hari ini ini penting balik sama Tuhan. Serahkan seluruhnya sama Tuhan. Baik itu kehendak, baik itu pikiran, baik itu keinginan hati, semuanya keinginan daging ini serahkan sama Tuhan ya. Itu dimatikan dan jadilah senjata kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Jadi benar-benar firman Tuhan ini yang saya tangkap, ya tadi Bu Fani menyampaikan, saya ambil Tuhan, eh, apa, saya mau introspeksi diri di bagian-bagian mana yang saya harus 180 derajat, harus bertobat sungguh-sungguh dengan hancur hati. Bukan supaya terlihat rohani, enggak ya, karena hari-hari kita mulai dari bangun tidur Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat. Apakah kita masih di dalam posisi yang tepat dengan kasih mula-mula, melekat sama Tuhan, senang duduk di kaki Tuhan. Bukan hanya tuntutan, bukan hanya rutinitas, atau bukan hanya karena dilihat orang, enggak, tapi hubungan yang dalam sama Tuhan, dengan rasa haus, dengan rasa lapar, itu membuat perbedaan apa yang kita kerjakan, apa yang kita terima hasilnya dari apa yang hanya sekedar rutinitas, sekedar tuntutan. Nah, kita masih melayani, kita masih berdoa, kita masih tapi hati kita hanya kita yang tahu sama Tuhan. Apakah kita dengan kesungguhan hati, sepenuh hati, bukan full ya hatinya itu, bukan setengah-setengah, bukan 3/4, tapi full. Ya, benar-benar full sama Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita kerjakan, itu pasti cerminan dari kesungguhan hati kita, pastor ya. Jadi, saya sangat diberkati firman Tuhan hari ini. Kalau masih Tuhan kasih napas hidup, kalau masih Tuhan kasih kesempatan, ya 180 derajat lah kembali sama Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Makasih Nori. Nori ada sampai saat ini ada kesempatan yang Tuhan kasih. Bukan kalau lagi, masih ada kesempatan karena kita ada sampai saat ini, ada beberapa saat lagi di depan
kita nggak tahu, 5 menit, 10 menit kita nggak tahu gitu. Tapi banyak hal yang saya belajar kita oleh Nori di sini, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, betul ya. Sifat teguran tidak menjatuhkan kita. Teguran Tuhan tuh nggak menjatuhkan kita. Tuhan menegur karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi Nori. Tuhan menegur karena Tuhan itu mengasihi kita semua, mengasihi saya, mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini, di dalam YouTube ini. Tuhan tegur untuk maka dia bilang berbalik di situ, matikan keinginan daging. Di situ dikatakan matikan keinginan daging kita, ya. Robekkan hati kita, koyakan, dalam tadi Nori udah bilang tuh, hati kita, ubah sifat kita ya, hati kita yang keras ya. Kita suka iri hati, kita suka ngeraskan hati ketika ada orang yang ngomong gini, kita rasa kita benar gitu. Kita suka tawar hati, kita suka gampang tersinggung. Robekkan hati ya. Dia bilang hancurkan hati-hati yang keras itu. Maka di sini firman Tuhan katakan dengan jelas, robekkan hati kita. Supaya apa? Supaya menjadi hati yang diubah, hati yang mengalami transformasi, hati yang mengalami sentuhan Tuhan ya. Hati yang apa? Hati yang untuk memuliakan Tuhan, hati yang untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, dan kita bisa fokus kepada sesama kita, mengasihi sesama kita manusia, dan kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita enggak, ini paket hukum kasih itu bukan salah satu, enggak kita, atau kita mengasihi sesama tapi kita enggak mengasihi Tuhan. Ini satu paket. Dia, ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Ketika harus kita mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa pilih yang mana lebih bagus, enggak. Kita pilihnya kedua, itu adalah hukum Tuhan ya. Di sini kita harus bagaimana hati yang memuliakan Tuhan. Hubungan kita mesti jelas, bukan cuma rutinitas. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Next, Bu Tirsa, silakan. Saya alami seperti apa yang Mr. Kemal baru aja bicara, itu saya rasakan sampai hari ini ya. Bagaimana awal mulanya saya berpikir bahwa yang penting hubungan saya sama Tuhan baik. Ya, persoalan saya urusan dengan orang-orang di sekitar, ya itu urusan yang berikutnya, yang kedua. Saya kadangkala suka berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu udah paling benar gitu. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang saya lewati dan pelajaran yang sangat mahal yang saya harus terima, itu yang membuat saya merasa bahwa bukan saja hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus baik, tetapi hubungan pribadi kita secara horizontal juga harus baik, bukan cuma secara vertikal aja kepada Tuhan. Nah, dengan kejadian-kejadian yang saya alami dari hari ke hari, itu yang mengajar saya, menegur saya setiap saatnya untuk saya semakin hari semakin harus memperbaiki sikap hati yang benar. Terutama kepada di dalam lingkungan keluarga sendiri. Nggak perlu di lingkungan di luaran, tetapi di keluarga sendiri. Itu sangat-sangat sangat sulit sekali buat saya, karena saya mungkin yang tertua ya, sehingga segala sesuatu saya inginkan semuanya harus jadi yang seperti yang saya mau gitu. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman saya harus hadapi adik-adik saya dengan kesabaran, dengan penuh rasa kasih sayang, akhirnya saya sendiri bisa belajar untuk bisa bagaimana caranya saya untuk bisa juga di lingkungan saya yang terkecil ini, saya bisa menerapkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi terima kasih Ibu Fani hari ini memberikan penjelasan mengenai firman Tuhan, membawakan firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan menjadi pengalaman yang paling baik untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tirs. Makanya itu satu paket ya, antara vertikal dan horizontal. Percuma kita vertikal tetapi horizontal enggak.
Percuma kita horizontal tetapi vertikal enggak. Ini satu paket. Itu adalah gambaran Kristus. Bagaimana dia memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi di balik situ dia mengasihi sesama manusia. Orang-orang yang paling rendah pun dikasihi. Dia mencari orang-orang yang terhilang. Satu jiwa pun berharga di mata dia. Ya, makanya itu bentuk bagaimana kita sudah diubahkan. Hati kita yang keras kita udah ubah. Kita dirobekkan, kalau dikoyakkan itu hati kita. Karena apa? Kita mau merubah menjadi sesuatu yang mengalami transformasi, mengalami perubahan. Ya, seperti Mami bilang, nggak gampang. Ya, itu harus dengan pertolongan Roh Kudus. Itu yang bisa memampukan kita. Oke, terima kasih. Oke, next, Mami Tina, boleh. Mami. Ya, sebentar saya bukakan ya, Ya. Pastor. Bagaimana kita melihat perubahan ketika kita ditegur gitu. Makanya ini dimulai dari bagaimana konteksnya adalah bagaimana Tuhan menegur melalui Nabi Yoel. Ya, ini Pastor. Oke. Ya, memulai udah dibuka ini. Silakan Mami, udah kedengeran. Shalom semuanya, Pastor Kemal, Ibu Weni, Nak Nori, Ibu Tirsa. Shalom Mami. Ini ya, ini luar biasa sekali ini. Dari sejak saya mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah firman yang paling berat bagi saya, yang paling saya takuti. Karena ini seru untuk bertaubat ya, dan ini terjadinya pada kita ini, yang hidup di akhir zaman. Jadi itu luar biasa kali beratnya bagi kita orang percaya. Tapi kita yang dipanggil dan dipilih, itu istimewa ya. Jadi ini berat sekali, Pastor, bagi saya. Jadi di sini juga ada tadi dibilang ya, kumpulkanlah orang-orang para tua-tua ya, walaupun bukan secara usia mungkin, tetapi ini penting juga ya. Karena jangan saya ini kalau orang yang senior kan itu lebih berat lagi, harus dilihat anak-anakku, cucuku, mantuku, Tuhan berkati. Kan kalau Tuhan itu penting sekali ya, dari hidup itu, dari bukan pastor keturunan itu juga penting ya. Itu penting walaupun dalam bidang sekuler maupun bidang kerohanian. Itu banyak terjadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Ini suruh untuk bertobat ini ya. Itu banyak juga generasi dan penerus itu kadang-kadang dari orang tua. Sampai itu juga kita waktu kita dulu pertama kan kami gereja itu orang tua juga waktu masih hidup, kami dari bukan mengenai golongan ya, dari bukan karismatik, yaitu kami metodis ya. Di situ kami saya masih banyak sekali tapi Tuhan sebenarnya bukan tidak melihat golongan, saya golongan Apollos, saya golongan Paulus atau apa, tapi gereja mana, tapi hanya yang Tuhan mau satu, hanyalah pelaku firman. Itulah yang paling berat ya, harus mengosongkan diri, mengoyakkan bukan hanya pakaian ya, pakaian ini hidup, bukan pakaian secara apa, hati-hati yang sungguh seperti Yesus ya, hidupku yang sudah dikoyakkan 100%, 180 derajat, diobahkan. Tadi sudah banyak ya, dari pertama juga Ibu Fani sudah jelaskan ya, pertobatan yang sungguh-sungguh itu berat ya. Sudah itu juga Pastor Kemal sudah banyak, Ibu Nori, Ibu Tirsa, Mbak Nori, anakku, dia yang paling termuda di sini ya, dia yang paling tertua, saya yang termuda ya. Ini hanya apa saja, just kidding ya, I'm sorry. Jadi Tuhan, ini peringatan yang paling akhir, zaman akhir.
Karena sudah gak ada waktu lagi. Aku bilang, untuk besok belum tentu aku ada. Terlebih saya udah usia, belum tentu. Ini kedatangan Tuhan kedua kali dan kita nggak tahu. Firman ada tertulis, Tuhan Yesus sendiri bilang, waktu murid-murid semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus berduyun-duyun, menanyakan kapan datangnya hari Tuhan. Tidak satu pun yang tahu. Anak pun tidak. Bapa saja, hanya Bapa yang tahu. Itu dalam, Pastor Kemal tahu, itu dalam definisinya sangat dalam. Hanya Roh Kudus yang mampukan. Jadi kalau memang biar kita pun mau Pastor Kemal maupun Billy Graham keluar dari kubur maupun Paulus tanpa kasih karunia seperti Paulus kan, dia dulu penyiksa umat Tuhan. Tapi kalau kita pikir Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, 2/3 dari di sini kebanyakan dari perjanjian baru itu dari Paulus yang menuliskannya. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa kasih karunia, tanpa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang jamah. Itu si Paulus, ya. Jangan, tapi kita ini jangan diintimidasi oleh iblis. Satu ini pegang. Jangan. Kalau gitu itu saya nggak usah terima Yesus, nggak usah takut Tuhan lah, nggak usah. Paulus juga jahat pun dipakai Tuhan kok. Itu intimidasi iblis, itu harus kita talak dalam nama Tuhan. Harus kita patahkan, hancurkan. Kita orang percaya diberi kuasa dalam nama Tuhan Yesus menghancurkan segala kuasa si iblis. Bahkan kata Tuhan Yesus, iblis itu injak-injak di bawah kakimu. Dia tidak berkuasa. Tapi Allah Roh Kudus. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh hidup 100%, 180 derajat. Dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hidup melalui roh. Bukan menurut daging, menurut roh. Itu juga berat sekali. Itulah tandanya kita bertobat, lahir baru, bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi anggur yang tercurah, menjadi roti yang menjadi warisan iman, menjadi di keluarga, menjadi contoh iman bagi orang gak mengenal Tuhan di kanan kiri muka belakangku, khususnya tetanggaku. Itu berat sekali ya. Jadi kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup melalui harus hidup melalui roh, yaitu bukan hidup menurut daging, tapi menurut roh. Roh Kudus yang sanggup menolong itu dengan berjuang mati-matian, dengan hati tulus seperti Pastor Kemal bilang, bukan sebagai rutinitas, tetapi benar-benar seperti kembali back to the Bible. Tuhan Yesus, aku tidak bisa. Dia mati di kayu salib, Allah pencipta langit bumi. Dia serahkannya tubuh darah nyawanya untukku. Jadi untuk itu, kalaupun aku lakukan semua bukan dengan kuat gagah kau, itu adalah pertolongan Roh Kudus yang Tuhan Yesus kasih supaya kita sebagai orang percaya tidak dibiarkan yatim piatu, tapi dikirimnya Roh penolong, Roh pembimbing, Roh penghibur, itu Roh Kudus. Jadi semua about all Jesus melalui kasih karunia Holy Spirit can help me, can help us. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus mati-matian aku berjuang supaya lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan di usiaku yang sudah sekian, supaya aku benar-benar menjadi garam, menjadi terang. Juga kata Pastor Kemal juga bilang, Alkitab juga tertulis, bukan cukup hanya mengasihi Tuhan Yesus tanpa mengasihi manusia, juga nol. Ya, itu harus satu paket. Mengasihi Tuhan, satukan Tuhan, mengasihi sama, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau mau hidup seperti Yesus, harus sama seperti Yesus. Kalau kita pikir-pikir, satu pun aku tidak bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu, Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami sebagai orang percaya. Jadi supaya sungguh-sungguh tidak jatuh dalam dosa, takut akan Tuhan lebih banyak beribadah di akhir hidup ini, banyak baca firman, itu punya dong. Tapi aku harus menjadi pelaku firman dengan sungguh-sungguh, betul-betul sejati. Ya, terima kasih Mami, cukup berapi-api ya. Di situ dikatakan ada pekerjaan Roh Kudus ya. Di firman yang paling berat bagi Mami, bagi kita semua juga, ini firman Tuhan ini. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, merendahkan hati kita, mengoyakkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita boleh mundur beberapa ayat dari situ dikatakan, kemudian ayat 28-29, kemudian tadi kan 31-30. Kalau 28, 29 sampai 30 itu bicara mengenai Roh Kudus.
bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus. Karena pada hari itu terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, roh Tuhan, ya, ke atas semua manusia, ya, ke atas semua. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, seperti Mami bilang ada orang tua di situ. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu, hamba-hambanya Tuhan. Hamba-hamba kita, hamba-hambamunya kecil ya, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Ada Roh Kudus di situ. Makanya tadi Mami bilang dengan sungguh-sungguh harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam konteks perjanjian lama pun ada Roh Kudus di situ. Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ya, amin. Terima kasih Mami. Dengan berapi-api kita mau seperti Mami yang berapi-api. Next, Bu Fani. Bu Fani sudah. Oke, Tirsa sudah. Weni terakhir. Sekalian tutup. Oke. Wait. Sebelumnya terima kasih Bu Elizabeth Fani untuk firman-Nya yang kalau saya boleh katakan ini sangat cocok dengan situasi zaman sekarang, di mana kita tahu informasi yang kita dengar bukan hanya berdampak atau berpengaruh bagi kita, tapi juga akan adanya informasi mengenai ada peperangan. Jadi peperangan ini banyak yang mulai tanya-tanya, apakah ini tanda akhir daripada akhir? Kita nggak ada yang tahu, seperti kita tahu, tapi yang penting di sini seruan untuk bertobat ini, kalau saya boleh responi adalah pentingnya untuk kita semua ini, khususnya yang mendengar di YouTube, jadikanlah seruan untuk bertobat ini dianggap seperti bahwa hari ini adalah hari terakhir. Jadi dengan kesadaran kita, dengan tanggung jawab, dan pentingnya kita bertindak atau meresponi akan firman yang kebenaran yang sudah disampaikan sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi kita bisa tahu ketika kita bahwa ini, apakah ini sudah akhir daripada akhir, kita bisa sadar, kita bisa dipakai kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita menghargai waktu yang masih ada, karena tadi diingatkan, kita nggak ada yang tahu 5 menit ke depan, 5 jam ke depan, 5 hari ke depan, 5 bulan ke depan, atau 5 tahun, kita nggak ada yang tahu apakah kita masih ada di sana. Tapi satu yang saya mau katakan, nggak akan diragukan bahwa jika kita benar-benar bertobat dari dosa, ini nggak akan diragukan sama sekali. Allah akan mengampuni dan berdamai dengan kita. Namun kita juga tahu apakah ia akan menyingkirkan persoalan kita yang satu atau yang lainnya. Meskipun demikian sih kalau menurut saya kemungkinan ini semestinya untuk mendorong kita untuk bertobat. Jangan dipikir kalaupun saya bertobat masalah saya nggak akan hilang kok dalam kehidupan saya. Tapi satu tadi, ketika yang luar biasanya kalau dari firman saya bilang memang bukan hanya paket lengkap, tapi memang ini adalah inspirasi dari Allah, ilham dari Allah. Ini bukan dongeng atau bukan rekayasa, tapi Alkitab ini menulis ketika ada seruan untuk bertobat, ada janji Tuhan loh kepada bangsa-bangsa yang bertobat. Jadi bukan hanya teriakan, ayo bertobat, bertobat. Ini sudah akhir daripada akhir loh, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi tadi Pak Kemal sudah ingatkan, seruan ini adalah panggilan loh untuk anugerah. Kalau saya boleh lebih tekankan, ini panggilan dari Allah yang rindu untuk melakukan rekonsiliasi loh dengan kita pribadi, lepas pribadi. Jadi meskipun janji-janji tentang hal-hal yang baik, sifatnya lahiriah, seringkali tidak diberikan dengan kepastian penuh menurut kacamata kita ya. Kita tahu seperti dosa Daud diampuni, tapi anaknya kan tetap mati.
Dan ketika Daud berdoa memohon agar ia hidup, katanya siapa tahu Tuhan mengasihani aku juga dalam perkara ini. Itu kita bisa temui ya di 2 Samuel 12 ayat 22. Bahkan juga di Yunus, kisahnya kita tahu penduduk Niniwe bertobat dan mereformasi diri karena memikirkan kemungkinan seperti itu juga. Jadi kalau saya boleh katakan yang lanjut di ayat 15, bagaimana umat Allah itu harus dikumpulkan, sangkakala ditiup, ini untuk mengumumkan apakah ini peringatan perang, namun sekarang ia ditiup sebagai perjanjian damai, perdamaian, panggilan untuk anugerah Allah yang kasihnya yang dia curahkan. Allah bersedia loh, bersedia banget menyatakan belas kasih kepada umatnya. Hanya tinggal kita semua nih, saudara-saudara yang mendengar, mau nggak merespon, mau nggak mengambil kesempatan itu. Karena tadi seperti saya bilang, anggaplah ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Karena kita nggak ada yang tahu. Jadi gunakanlah waktu, kesempatan saat ini untuk datang kepada Tuhan, untuk minta didamaikan olehnya, untuk mengakui bahwa kita butuh belas kasih pengampunannya, untuk kita mau menjadikan dia sebagai juru selamat buat hidup kita. Karena tadi sudah diingatkan, penyesalan itu selalu datang belakangan. Jadi ketika masih ada kesempatan, ketika masih ada anugerah nafas kehidupan, pakailah momen itu untuk mengambilnya. Jangan pikir, aku masih muda, aku masih sehat, energiku masih banyak, hartaku masih banyak. Kalau Tuhan bilang sudah selesai dan engkau belum mengakui kesalahan dan dosamu, mohon maaf, sudah jelas akan berada di mana dirimu berada. Itu saja kalau dari saya, Pak Kemal, sekali lagi seruan pertobatan untuk bertobat ini, kelanjutannya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Luar biasa. Jadi ketika kita meresponinya, ada reward yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, jangan bilang kita tidak pernah mendengar. Bagi saudara-saudara yang di luar sana, ini sudah disampaikan. Tinggal sekarang, apakah saudara-saudara mau meresponnya dengan, saya mau. Jangan keraskan hati saudara. Itu saja kalau dari saya, Pak Kemal. Terima kasih, Bu Fani. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya, sekali lagi ya, kalau dalam konteks temanya tadi kan bertobat. Oke, banyak orang bilang, oh ya, gue udah bertobat nih, gue udah bertobat. Ya. Tapi di sini dalam konteks ini 12, 13, 14, 15 ada 3 kata berbalik, berbaliklah. Jadi bertobat dia bukan cuman hadap kiri atau hadap kanan atau serong kiri, serong kanan, enggak. Kalau bertobat itu di sini katakan firman Tuhan, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Tadinya kita menghadap ke sana, kita berbalik kepada Tuhan. Berbalik, ada kata lah itu ya, kita udah belajar ya. Itu kata perintah ya, kalimat perintah Tuhan kepada kita, seruan Tuhan kepada kita. Bertobat bukan hanya bertobat, tetapi berbalik ya, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang kekal, dari arah tujuan kita kepada kebinasaan, kita berbalik kepada masa depan penuh pengharapan. Jadi hashtag ini berbaliklah ya. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tadi seruan berbaliklah itu ada reward, yaitu keselamatan. Ada reward, yaitu kehidupan yang kekal. Ada reward, yaitu apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, tak henti kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya ucapan syukur yang kami bisa naikkan terhadap kasih-Mu yang luar biasa kepada
kami semua dengan Engkau mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman tentang seruan untuk bertobat. Untuk kami bukan hanya seruan untuk bertobat, untuk kami mengakui akan segala pelanggaran kami, akan kedagingan kami Engkau ingatkan untuk kami berbalik, Tuhan. Untuk kami berbalik kepada jalan Engkau. Terima kasih Engkau telah menarik kami kembali semua, Tuhan, melalui seruan untuk bertobat ini. Untuk kami datang kepada rencana yang sudah Engkau tetapkan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Biarlah hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami untuk kami bisa ambil bagian Tuhan, sumbangsi kami masing-masing dalam doa permohonan untuk orang-orang yang kami jumpai, untuk keluarga kami, untuk kerabat kami yang mereka belum merespon akan seruan pertobatan ini. Biarlah kami dengan penuh kasih kami Engkau telah memberikan, kami diingatkan bukan hanya mengasihi Engkau, tapi kami juga mengasihi sesama kami, untuk kami terus tak jemu-jemu memberitakan seruan pertobatan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Engkau, sehingga semakin banyak merata kemuliaan Engkau dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami, biarlah Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih. Shalom.